warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dalam mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Filsafat Pendidikan maksud saya. Baik, karena tadi sudah dimulai dengan membaca doa bersama, sekali lagi marilah kita buka pertemuan ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. pada pagi hari ini kita akan membahas tentang salah satu aliran filsafat pendidikan, yaitu esensialisme. Ya, sebagaimana aliran-aliran lainnya, bahwa yang namanya aliran filsafat pendidikan itu tidak terlepas dari yang namanya aliran filsafat itu sendiri. Jadi pemikiran pendidikan itu banyak dipengaruhi oleh aliran-aliran dalam filsafat itu sendiri, filsafat secara umumnya. Nah, kita coba memahami esensialisme ini dari dasar. Yang pertama dari etimologi, ya, secara bahasa, bahwa esensialisme itu berasal dari dua kata, yaitu esensial dan juga isme. Yang pertama, esensial itu berarti inti atau pokok, sementara isme itu berarti aliran atau madhab atau pemahamannya. Secara terminologi atau secara istilah, esensialisme itu merupakan aliran filsafat yang memadukan antara dua pemikiran. Yang pertama adalah pemikiran idealisme dan juga yang kedua adalah realisme. Sebagaimana kita sudah pahami sebelumnya tentang idealisme dan realisme itu, perbedaan antara keduanya juga sudah kita pernah bahas tentang ini. Nah, esensialisme ini merupakan aliran yang mencoba memadukan kedua pemahaman tersebut, ya, antara idealisme dan realisme. Sehingga kemudian banyak para ahli yang menganggap bahwa esensialisme ini adalah conservative road to culture, ya. Jadi jalan kembali kepada kebudayaan lama, ya, kebudayaan konservatif, jalan kembali kepada kebudayaan lama. Karena apa? Karena idealisme dan realisme ini adalah aliran pemikiran yang berkembang di zaman Yunani kuno dulu, mulai sejak zaman Yunani kuno, aliran yang berkembang di masa yang lalu, yang lampau gitu, ya. Sehingga ketika esensialisme ini mengambil kembali pemikiran-pemikiran idealisme dan realisme ini, ya, itu kemudian dianggap sebagai conservative road to culture, di mana artinya adalah ingin kembali kepada nilai-nilai kebudayaan lama, warisan sejarah yang sudah membuktikan kebaikannya bagi manusia. Dan kita tidak menafikan, ya, bahwa pemikiran idealisme dan realisme ini telah banyak memberikan sumbangsih bagi perkembangan pemikiran selanjutnya di segala bidang, baik di budaya, bahkan perkembangan teknologi itu sendiri itu dipengaruhi oleh pemikiran idealisme dan realisme. Realisme kemudian melahirkan materialisme melahirkan positivisme, dan hingga sekarang kita telah banyak menganut paham positivisme ini, terutama di barat, ya. Hingga positivisme itu melahirkan ilmu pengetahuan dan teknologinya kita rasakan sekarang. Oke, kembali kepada esensialisme. Esensialisme ini mengkritik skeptisisme dan sinisme dari gerakan progresivisme. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas progresivisme, ya, di mana progresivisme itu memahami atau mempercayai bahwa nilai-nilai itu terus berubah, ya. Nilai-nilai bagi manusia itu terus berubah. Sehingga apa? Sehingga bagi progresivisme itu nilai itu juga harus dirubah. Karena manusia itu terus berubah, maka nilai itu juga harus dirubah sesuai dengan kondisi manusia saat ini. Nah, bagi esensialisme itu
keliru. Ya, menurut esensialisme itu keliru. Makanya dia kemudian mengkritik progresivisme karena bagi esensialisme itu nilai-nilai warisan lama, ya, nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh nenek moyang kita, oleh para pendahulu kita, itu adalah nilai-nilai yang yang telah teruji kebaikannya bagi kehidupan manusia, ya. Baik nilai-nilai budaya, nilai-nilai ilmu pengetahuan dan lain sebagainya, itu adalah nilai-nilai yang patut dicontoh oleh generasi selanjutnya, bukan kemudian dihilangkan sebagaimana pemahaman progresivisme. Sebagaimana yang diinginkan oleh progresivisme itu bahwa nilai-nilai itu disusun kembali, yaitu menurut progresivisme. Tapi menurut esensialisme, nilai-nilai itu justru harus dilestarikan, diwariskan kepada generasi selanjutnya. Esensialisme dikenal sebagai gerakan pendidikan. Ya. Dalam dunia pendidikan, esensialisme itu dikenal sebagai gerakan pendidikan, sekaligus juga sebagai aliran filsafat pendidikan. Jadi dia adalah aliran filsafat pendidikan, tetapi juga gerakannya. Selain dia pemikiran, dia juga gerakan. Esensialisme itu berusaha mencari dan mempertahankan hal-hal yang esensial, hal-hal yang pokok, gitu ya. Yaitu sesuatu yang bersifat inti atau hakikat fundamental atau unsur mutlak yang menentukan keberadaan sesuatu. Ya, tentang manusia misalnya, atau tentang budaya, tentang moral, ya, tentang moralitas. Nah, apa yang pokok dari hal-hal yang bersifat moralitas, bersifat kebudayaan dan sebagainya, itu yang diinginkan oleh si esensialisme. Hal-hal yang inti, gitu ya, hal-hal yang fundamental, dan di mana hal-hal yang fundamental itu sudah pernah dicapai oleh para pendahulu kita, gitu ya, para orang-orang pemikir-pemikir dan penggerak moral di masa lalu, gitu. Dan itu yang perlu kita patut contoh, gitu, bukan kemudian dihilangkan sebagaimana, bukan kemudian dibuat baru sebagaimana yang diinginkan oleh progresivisme. Kemudian menurut esensialisme itu, pendidikan itu harus bertumpu pada nilai-nilai yang telah teruji ketangguhannya. Jadi nilai-nilai yang teruji ketangguhannya di masa lalu, gitu ya. Teruji juga kekuatannya sepanjang masa, sehingga nilai-nilai yang tertanam dalam warisan budaya adalah nilai-nilai kemanusiaan yang terbentuk secara berangsur-angsur melalui kerja keras, susah payah selama beratus tahun, teruji dalam gagasan-gagasan dan cita-cita serta dalam perjalanan waktu. Nah, ini kalau kita melihat ke dalam pendidikan, khususnya pendidikan Islam misalnya, di mana di dalam pendidikan Islam itu penuh dengan nilai-nilai, ya, terutama karena ada agama Islam, gitu ya. Di mana di dalam agama Islam gitu ya, kita diwariskan dengan nilai-nilai luhur, nilai-nilai yang telah para ulama salafus sholeh itu berikan, telah ajarkan kepada kita melalui kitab-kitab mereka. Nah, itu yang jadi kalau kita hubung-hubungkan, ya kira-kira esensialisme itu menginginkan semacam itu, gitu. Ada nilai-nilai yang diwariskan, ya, melalui para pendahulu kita itu, dan itu yang perlu kita wariskan, kita perlu jalankan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita itu menjadi manusia yang sempurna, manusia yang bermanfaat, ya, bagi kehidupan dunia ini, gitu ya. Nah, kira-kira itu ya yang diinginkan esensialisme itu. Jadi mereka menginginkan adanya warisan-warisan nilai-nilai dari pendahulu kita, dan itu yang harus kita pertahankan, bukan kemudian dirobohkan, bukan kemudian tidak dianggap lagi, gitu ya. Meskipun manusia itu terus berkembang, tapi perkembangan manusia itu harus berdasarkan pada nilai-nilai luhur yang telah diwariskan.
prinsip dasar esensialisme adalah berdasarkan pada realisme objektif dan idealisme yang modern ya, yaitu yang memandang bahwa alam semesta ini diatur oleh hukum alam. Jadi termasuk manusia sendiri itu diatur oleh hukum alam. Sehingga tugas manusia adalah memahami hukum alam sebagai penyesuaian diri manusia dalam mengelolanya. Jadi bahwa alam semesta ini termasuk manusia itu sudah diatur oleh hukum alam. Ya kalau mau lebih kalau kita hubung-hubungkan dengan dunia Islam berarti bahwa alam semesta ini diatur oleh hukum Tuhan, ya, diatur oleh sunnatullah, apa yang disebut dengan sunnatullah, hukum Tuhan. Ya, hukum Tuhan itu adalah sunnatullah. Nah, karena alam semesta ini dihukum diatur sedemikian rupa oleh hukum Allah, maka tugas manusia itu adalah memahami sunnatullah itu sendiri seperti apa, memahami hukum alam itu sendiri seperti apa, dan manusia itu perlu menyesuaikan diri dengan alam itu sendiri, hukum alam itu sendiri, dengan hukum-hukum, dengan nilai-nilai yang sudah diatur itu. Ya, kalau orang Barat meyakininya dengan hukum alam gitu ya, maka mereka mencoba mencari nilai-nilai hukum alam itu dan menyesuaikan diri. Nah, kalau dalam Islam kita menyatakan bahwa alam semesta termasuk diri kita ini diatur oleh hukum Tuhan, maka kita perlu mencari nilai-nilai ya dari hukum Tuhan itu dan menyesuaikan diri dengan itu. Jadi itu kalau kita hubung-hubungkan antara pandangan esensialisme dalam perspektif Barat dengan pandangan esensialisme dalam perspektif Islam. Kemudian sasaran pendidikan adalah mengenalkan siswa pada karakter alam dan warisan budaya yang sudah ada dan sudah terbukti kebaikannya. Jadi mengenalkan siswa itu dengan pengetahuan-pengetahuan dan nilai-nilai dari karakter alam itu, dan sasaran pendidikan itu juga perlu mewarisi budaya yang sudah ada, budaya yang sudah lama, yang sudah dilakukan oleh manusia dan itu terbukti kebaikannya. Nilai ya, kebenaran yang bersifat korespondensi berhubungan antara gagasan dengan fakta secara objektif. Ya. Dalam perspektif esensialisme, nilai itu adalah kebenaran ya, kebenaran yang bersifat korespondensi, yaitu kebenaran yang berhubungan antara apa yang dipikirkan dengan kenyataan-kenyataan yang ada. Kemudian prinsip dasar lainnya dari esensialisme ini adalah bersifat konservatif. Bersifat konservatif di sini maksudnya adalah melestarikan budaya ya, karena melestarikan budaya itu adalah bagian dari pemahaman konservatisme ya, konservatisme, yaitu dengan merefleksikan humanisme klasik ya. Merefleksikan humanisme klasik mengarah kepada keduniawian, materialistik, serba ilmiah, sekuler, dan gersang dari nilai kemanusiaan yang berkembang pada Renaissance. Nah, meski demikian esensialisme dalam perspektif Barat ini tidak sama ya dengan esensialisme dalam perspektif Islam gitu ya. Kalau esensialisme dalam perspektif Barat di sini adalah bersifat konservatif, di mana konservatismenya ini merefleksikan humanisme klasik. Humanisme klasik itu adalah pemahaman tentang bahwa manusia itu serba bisa, manusia itu adalah entitas yang bisa melakukan segala sesuatunya dengan sendiri gitu ya, yang dia lebih condong kepada materialisme gitu ya, condong kepada kebendaan dan ya pengetahuan yang serba ilmiah, yang sekuler dan gersang dari nilai-nilai keagamaan, gersang dari nilai-nilai keagamaan. Jadi esensialisme dalam perspektif Barat ini adalah
pemahaman tentang kembali kepada nilai-nilai luhur manusia di zaman dulu, tetapi nilai-nilai di sini bukan nilai-nilai rohani ya, tetapi nilai-nilai budaya. Jadi nilai-nilai rohani dengan nilai-nilai budaya itu berbeda. Sekali lagi bahwa esensialisme dalam perspektif barat ini adalah nilai-nilai budaya, di mana nilai-nilai budaya itu adalah budaya-budaya keduniawian, budaya-budaya materialisme, budaya-budaya ilmiah, tetapi ilmiahnya itu yaitu yang namanya hal-hal yang bersifat ilmiah itu selalu bersifat materialis, ya, materialis sekuler ya, tidak ada nilai-nilai ruh di situ. Nah ini tentunya akan berbeda ya dengan esensialisme dalam perspektif Timur ya, dengan perspektif perspektif Islam. Tentunya dalam Islam kita memahami bahwa yang namanya nilai itu tentu mengarah kepada bukan hanya materi ya, tetapi juga nilai-nilai ruh, nilai-nilai ruhani ya, nilai-nilai Tuhan dan lain sebagainya. Baik, implikasinya ya, implikasi aliran ini terhadap dalam dunia pendidikan ya. Yang pertama dalam definisi ya, terkait definisi pendidikan. Karena menurut esensialisme yang namanya pendidikan itu adalah upaya untuk memelihara kebudayaan ya. Sehingga pendidikan ini harus didasarkan pada nilai-nilai kebudayaan yang telah ada sejak awal peradaban umat manusia. Jadi budaya-budaya yang sejak awal peradaban manusia itu harus diwariskan ya. Dengan cara ya memahami hal-hal pokok yang telah dilakukan oleh orang-orang dahulu. Ya. Kenapa demikian? Sebab kebudayaan tersebut telah teruji dan terbukti kebaikannya bagi manusia. Jadi menurut esensialisme, sekolah adalah lembaga yang memelihara nilai-nilai yang telah turun-temurun dan menjadi penuntun penyelesaian orang kepada masyarakat. Nah, implikasinya dalam definisi pendidikan itu bahwa pendidikan itu adalah upaya mewariskan nilai-nilai budaya gitu ya. Jadi itu implikasinya. Implikasi yang sangat terasa jelas di sini adalah bahwa yang namanya pendidikan itu adalah proses pewarisan budaya kepada manusia lainnya itu. Kalau dalam definisi pendidikan yang kontemporer kan enggak demikian ya. Upaya mengembangkan potensi manusia kan begitu ya. Mengembangkan potensi manusia. Intinya itu. Sementara esensialisme menginginkan upaya mewariskan budaya. Oke. Dalam kaitannya dengan tujuan pendidikan ya. Menurut esensialisme, pendidikan itu bertujuan untuk mentransmisikan kebudayaan agar terjaminnya solidaritas sosial dan kesejahteraan umum. Dalam artian agar siswa biasa hidup dalam masyarakat. Karena sekolah yang baik merupakan sekolah yang mengutamakan kebutuhan dan minat masyarakat. Itu implikasinya, implikasi pemikiran ini dalam tujuan pendidikannya. Kemudian peran guru. Bagi kaum esensialis, guru seharusnya berperan aktif dalam pembelajaran karena guru yang bertanggung jawab terhadap seluruh wilayah pembelajaran. Karena tadi pendidikan itu dimaknai dengan mewariskan budaya, maka guru itu berperan aktif, bukan siswa yang berperan aktif di sini. Sehingga untuk menciptakan siswa yang mempunyai sikap dan perasaan solidaritas sosial serta ikut berperan dalam mewujudkan kesejahteraan umum. Maka sosok guru dalam pewarisan kebudayaan dengan sejarah yang diikuti oleh keterampilan, sikap-sikap, dan nilai-nilai yang menjadi titikan tujuan pembelajaran esensialisme. Nah, maka sosok maksud di sini adalah sosok guru itu memiliki peran yang center, yang optimal. Jadi peran siswa itu sangat minim di sini, tetapi yang lebih dikedepankan itu adalah peran guru.
Berbeda dengan perspektif sekarang ya, di mana siswa itu harus aktif untuk belajar, mencari secara mandiri apa yang perlu dia pelajari dan seterusnya. Nah, bagi kaum esensialis tidak demikian. Bagi kaum esensialis, gurulah yang harus aktif, bukan siswa yang harus aktif. Siswa itu hanya menerima pewarisan-pewarisan nilai dan budaya. Peranan siswa adalah belajar menurut esensialis, bukan untuk mengatur pelajaran. Belajar berarti menerima dan memahami dengan sungguh-sungguh nilai-nilai sosial atau angkatan baru yang timbul untuk ditambah. Maksudnya di sini adalah nilai-nilai sosial yang sudah ada itu harus dipelajari, dan nilai-nilai sosial yang baru itu ditambahkan atau dikurangi ya. Ditambahkan atau dikurangi, tetapi tetap berpedoman pada nilai-nilai yang lama. Oleh karena itu, peserta didik perlu dilatih agar memiliki kemampuan observasi yang tinggi untuk menyerap ide-ide atau nilai-nilai yang berasal dari luar dirinya. Jadi siswa di sini harus berperan menerima ya, dan memahami, warisan-warisan nilai dan kebudayaan. Secara kurikulum, menurut esensialis, kurikulum itu harus menekankan pada pengajaran fakta-fakta. Kurikulum itu berpusat pada mata pelajaran. Ya, penguasaan terhadap materi kurikulum tersebut merupakan dasar yang esensial bagi bagi semua siswa gitu ya. Seperti penguasaan terhadap filsafat, matematika, IPA, sejarah, bahasa, seni dan sastra. Nah, ini adalah warisan-warisan kebudayaan, warisan-warisan nilai-nilai yang paling utama gitu ya, menurut esensialisme itu. Jadi filsafat ya, atau pemikiran-pemikiran mendalam, ya, materi-materi yang membutuhkan pemikiran mendalam. Kemudian matematika, IPA, sejarah, bahasa, seni dan sastra itu adalah materi-materi pokok ya, yang harus ada dalam kurikulum. Dan itu diperlukan dalam hidup manusia itu. Sehingga penguasaan terhadap fakta dan konsep dasar yang esensial merupakan suatu keharusan bagi penganut filsafat esensialisme ini. Intinya bahwa penguasaan fakta-fakta melalui perspektif filsafat, melalui perspektif matematika, IPA, sejarah, bahasa, dan seni dan sastra ini adalah hal yang utama ya, menurut aliran esensialisme. Secara metode, dalam pendidikan, metode yang disarankan oleh esensialisme adalah metode-metode tradisional yang berhubungan dengan mental, disiplin mental, penggemblengan mental, berupa metode ceramah yang memberikan perubahan perilaku kepada siswa yang muncul dari pengalaman guru, karena pada dasarnya belajar itu melibatkan kerja keras dan perlu menekankan disiplin. Jadi bukan hanya ceramah, tetapi di sini adalah penggemblengan mental. Penggemblengan mental itu dengan proses pendidikan, pewarisan nilai, baik melalui ceramah maupun penggemblengan mental, baik secara fisik maupun secara mental. Mental di sini secara psikologi gitu ya. Ada pendisiplinan di situ. Ada upaya pendisiplinan secara mental, secara intelektual maupun secara emosional. Baik, saya kira itu ya yang bisa kita sampaikan. Mungkin sampai di sini. Ada pertanyaan dari siswa? Silakan yang ingin bertanya. Silakan, ada yang ingin tanya? Monggo. Saya, Pak. Ya, Risa Natih Maulidah, silakan. Apakah esensialisme ini, maksudnya teori tentang esensialisme ini masih berkembang di masa sekarang, Pak?
Maksudnya masih bisa digunakan oleh seorang guru atau calon guru gitu, Pak. Ya, intinya kalau sekarang ini sudah di masa sekarang ya, sudah fleksibel ya. Jadi esensialisme ini sudah dipadukan dengan aliran-aliran pemikiran lain sehingga di-mix, dicampur begitu ya. Ada nilai-nilai yang perlu diwariskan, ada hal-hal baru yang harus dikembangkan, ya, yang harus dirubah dan seterusnya. Sehingga yang berkembang sekarang itu, pemikiran pendidikan yang berkembang sekarang itu adalah perpaduan antara berbagai macam alirannya. Tergantung nanti dari lembaga masing-masing atau daerah masing-masing atau negara masing-masing. Yang pasti bahwa kalau sekarang zamannya itu adalah zaman perpaduan antar berbagai macam aliran, itu dipadukan gitu, dicari di mana yang terbaik. Nah, itu yang terjadi sekarang. Jadi intinya adalah bahwa esensialisme ini juga masih berpengaruh hingga saat ini, cuma pengaruhnya itu tidak signifikan gitu. Tidak terlalu besar, artinya hanya beberapa poin dari pemikiran esensialisme ya, itu yang tetap dipakai ya. Buktinya kemudian esensialisme ini kemudian menjadi dasar dari proses pendidikan Islam, dan tetapi tidak murni sesuai dengan pemikiran esensialisme 100% gitu ya, tetapi sudah dimodifikasi, disesuaikan dengan nilai-nilai Islam itu sendiri. Jadi ada sisi esensial gitu dalam proses pendidikan Islam itu, seperti pewarisan nilai-nilai luhur gitu ya. Proses ya kita lihat contohnya di pesantren-pesantren misalnya, tetap mengajarkan metode pembelajaran bahasa Arab dengan cara-cara yang lama ya, seperti hafalan alfiyah, jurmiyah dan sebagainya. Ini kan teknik, metode, nilai lama yang dalam proses mempelajari bahasa Arab. Tetapi kita ketahui bahwa saat ini sudah banyak metode-metode baru ya, yang cepat gitu ya dalam mempelajari bahasa itu, dan itu sesuai dengan disesuaikan oleh masing-masing lembaga, sehingga hal itu masuk tidak menyentuh hal-hal esensial dari proses pembelajaran bahasa Arab misalnya. Ya, seperti itu. Intinya kalau kita perhatikan bahwa di sekeliling kita ini proses pendidikan itu telah mengalami berbagai macam perpaduan antara berbagai macam aliran gitu. Meskipun tentunya ya lembaga-lembaga pendidikan yang ada itu tidak mempelajari apa itu esensialisme, apa itu progresivisme, apa itu ini, tetapi dalam prakteknya kita lihat bahwa di dalam praktek pendidikan itu sudah ada nilai-nilai apa yang dipaparkan oleh pemikiran esensialisme, pemikiran idealisme, pemikiran progresivisme dan seterusnya. Itu yang perlu kita pahami. Jadi tidak selalu bahwa teori-teori yang kita pelajari saat ini ya, teori-teori aliran-aliran ini, aliran filsafat pendidikan ini tidak selalu dipelajari dulu kemudian diadopsi gitu. Tapi manusia itu aliran ini hanya ingin menjelaskan ya, aliran-aliran ini hanya ingin menjelaskan bahwa yang terjadi di dunia pendidikan khususnya itu macam-macam gitu. Ada yang seperti esensialisme, ada yang seperti progresivisme, ada yang seperti idealisme dan seterusnya.